Orang-orang awam saja ya bisa menilai isi ceramah Bahar Smith ini. Dari mana nasihatnya? Dari mana nasihatnya, teman-teman? Sedangkan ya, kalau kita bicara pribadi saja, teman-teman, mau nggak kalian ya dinasihati dengan cara diteriaki, dicaci maki, teman-teman, apalagi di depan halayak ramai? Nah, makanya kalian para pejabat, mau RT ke RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, polisi, polri, anggota dewan, kalau dikritik oleh ulama, kalau dikasih nasihat ulama, dengarkan. Bukan malah ulamanya di penjara. Goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Teman-teman, saya agak-agak curiga dengan Bahar Smith ini. Jangan-jangan ada kelainan ya. Maksud saya ada penyakit khusus mungkin yang sebenarnya perlu dikonsultasikan ya. Karena apa? Kalau kita simak dari cara dia berceramah itu hampir-hampir ya di media sosial yang kita saksikan itu teriakan-teriakan. Ya mending kalau teriakan isinya kebenaran, mungkin itu bisa kita anggap sebagai sebuah ya cara yang tegas, teman-teman. Tapi kalau sudah keras, ya teriak-teriak, tapi kata-kata yang keluar adalah kata-kata kotor, caci maki, itu bukan tegas lagi, teman-teman. Tapi ya itu manusia arogan namanya. Namun ya, kenapa saya menganggap Bahar Smith ini ada kelainan penyakit, teman-teman? Ya dia menganggap ya teriakan-teriakannya, caci makiannya, khususnya kalau kita bicara ya kepada pemerintah, pejabat, teman-teman, itu dianggapnya adalah nasihat oleh Bahar Smith ini. Dianggapnya dia sedang menasihati para pemimpin. Padahal apa, teman-teman? Jangankan ya para ustadz, para kiai yang berilmu, teman-teman, orang-orang awam saja ya bisa menilai isi ceramah Bahar Smith ini. Dari mana nasihatnya? Dari mana nasihatnya, teman-teman? Sedangkan ya, kalau kita bicara pribadi saja, teman-teman, mau nggak kalian ya dinasihati dengan cara diteriaki, dicaci maki, teman-teman, apalagi di depan halayak ramai, di depan umum, teman-teman? Ya tanyakan diri Anda sendiri, mau nggak diperlakukan seperti itu? Ya apalagi ini kepada seorang pemimpin, teman-teman, yang jelas-jelas Rasulullah sudah sabdakan, ya jika kalian ingin menasihati pemimpin kalian, maka jangan kalian nasihati dengan cara terang-terangan. Akan tetapi ambil tangannya, kemudian kalian berbicara dengan empat mata. Ya kalau diterima nasihat kalian, syukur. Ya, akan tapi kalau nasihat kalian ditolak, maka kalian sudah menunaikan kewajiban kalian. Ya, Imam Syafi'i pernah berpesan, jika kalian ingin menegurku, menasihatiku, maka tegur aku ya dalam kondisi ya berduaan, jangan di depan orang. Karena apa? Kalau kalian menegur aku di halayak ramai, di depan orang banyak, maka bisa jadi aku tidak akan menghiraukan teguranmu itu, nasihatmu itu. Seperti itu, teman-teman. Apalagi ini kalau kita bicara pemimpin, teman-teman, tentu punya kewibawaan khusus, teman-teman, yang mesti kita jaga di hadapan rakyat yang segitu banyaknya, teman-teman. Lah kalau ustadznya, kiainya, habibnya sendiri, teman-teman, menghujat para pemimpin di halayak ramai, teman-teman, lah ini hubungan pemerintah dengan rakyat juga tidak akan baik-baik saja, teman-teman. Dianggapnya mungkin para ustadz, kiai, ulama di negeri kita ini, teman-teman, ya tidak pernah menasihati para pemimpin kita. Dianggapnya mungkin didiamkan. Ya tapi caranya nggak seperti Bahar Smith ini. Ya mereka mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, yaitu kita dekati pemimpin kita yang mungkin punya akses, teman-teman. Ya kalau kamu berteriak-teriak di panggung ceramah-ceramah kemudian mencaci maki, ya jangan harap kamu didengarkan. Bisa jadi kamu dianggap sampah saja, teman-teman ya. Baik, kita coba simak videonya, teman-teman ya. Rakyat rusak, negara rusak, bangsa rusak. Karena rusaknya pemerintah, karena rusaknya para raja, karena rusaknya orang-orang yang berkuasa, dan rusaknya orang-orang yang berkuasa, rusaknya para pejabat, karena rusaknya para ulama. Apa maksudnya rusaknya para ulama? Karena banyak para ustadz, para kiai, para habaib, para ulama yang mendiamkan kezoliman yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tersebut. Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu para ustaz, para kiai, para ulama mendiamkan ya para pejabat, misalkan ya kebijakannya itu tidak pro terhadap rakyat atau justru zalim, teman-teman? Dari mana kamu tahu? Survei dari mana? Ya bisa jadi mereka ya tidak menasihati pemimpin dengan cara-cara kamu seperti ini, yaitu di panggung-panggung ceramah ya terang-terangan di hadapan halayak ramai. Tapi mereka para ustaz, para kiai, para ulama yang lain, dia mengamalkan ya apa yang dikatakan oleh Rasulullah, yaitu nasihat itu dengan cara empat mata. Jadi tidak bisa kamu ya generalisir bahwa ya tindakan dari pemerintah selama ini, misalkan yang dianggap zalim atau para pejabat, tidak pernah dinasihati oleh para ulama, para kiai, para ustaz.
Dari mana? Data dari mana ini? Ini hanyalah klaim-klaim kamu ya untuk mendukung agar kamu bebas berteriak-teriak di panggung-panggung ceramahmu. Ini hanya alasan Bahar Smith, teman-teman ya. Menganggap para ustaz, para kiai, para ulama yang lain ya tidak pernah menasihati para pemimpinnya. Lah kalau mereka sudah dinasehati kemudian tidak ada perubahan, ya kita sudah lepas. Bukan berarti dengan alasan itu kita boleh berteriak-teriak di panggung-panggung ceramah kemudian menjelek-jelekkan pemimpin. Seperti cara-cara kamu ini Bahar Smith ya. Bahkan kamu ini bukannya mendoakan pemimpin. Kalau kamu menganggap para ulama tidak pernah menasihati para pemimpin, ya paling tidak kamu harus mulai dulu. Sebagaimana perkataan Fudail bin Iyad, teman-teman, seorang ulama, ya, jika aku memiliki satu doa yang mustajab, yang aku ketahui doaku itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka aku akan peruntukkan doa tersebut ya untuk para pemimpinku. Lah kamu ini hanya sekadar bisa ngomong begini saja tanpa pembuktian. Ya, pernah nggak kamu mendoakan pemimpinmu sendiri? Ya Allah. Kita lanjut, teman-teman. Saya tanya, banyak apa dikit ulama yang mengkritik para pemerintah? Jawab. Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit ulama-ulama yang menegur pemerintah? Banyak apa sedikit? Terus kenapa? Sedikit. Tahu dari mana? Bangsa ini rusak, negara kita rusak. Karena apa? Rusaknya para pejabat rusak karena banyak ulama-ulama yang jadi anjing-anjingnya pejabat, berdiri di depan pintu pejabat, bukannya mengkritik pejabat kalau ada keputusan-keputusan mereka yang salah, bukannya membenarkan, bukannya mereka memberikan pelajaran, memberikan teguran, ini salah, ini yang benar, ini benar, ini yang salah, ini enggak, kebalik. Kesalahan yang dilakukan pemerintah mereka benarkan. Tahu dari mana ente? Sesuatu yang batil yang pemerintah lakukan mereka bilang hak. Tahu dari mana? Kenapa? Karena mereka jadi penjilatnya pejabat, anjing-anjingnya pejabat. Tujuan mereka perut, tujuan mereka kursi, tujuan mereka pangkat, tujuan mereka jabatan, menghina, tujuan mereka dunia. Sehingga apa? Sehingga rusak. Jadi semua itu kembali kepada ulama. Jadi saudara-saudara, jangan pernah kita ini menyalahkan. Ada sosok Habib Rizik. Nah, mulai Habib Rizik yang selalu mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang kebijakan-kebijakan itu menyengsarakan rakyat. Udah ada ulama-ulama seperti Habib Rizik, para kiai-kiai yang tegas, yang keras. Rakyat masih diinjek-injek. Bagaimana kalau nggak ada? Betul. Jadi semua tergantung ulama. Nah makanya kalian para pejabat, mau RT ke RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, polisi, polri, anggota dewan, kalau dikritik oleh ulama, kalau dikasih nasihat ulama, dengarkan. Bukan malah ulamanya di penjara. Goblok. Ini curhat, teman-teman ya. Nah, ujung-ujungnya kan curhat, teman-teman ya. Ujung-ujungnya curhat. Coba perhatikan ya, di narasi yang ujung-ujung videonya dia mengatakan ya, makanya kalian wahai para pejabat, para pemimpin, kalau kalian dinasihati oleh para ulama, dengarkan. Bukan justru ya mereka di penjara. Siapa ini maksudnya, teman-teman? Ya maksudnya dia. Maksudnya Rizik Syihab. Ya sayangnya kalian ini bukan ulama. Sayangnya kalian ini bukan siapa-siapa, bukan ulama. Dari mana kalian menganggap diri kalian ini menasihati para pemimpin? Sedangkan ya rekam jejak kalian bisa kita lihat ya, caci makianmu ya terhadap pemimpin-pemimpin sebelumnya, juga terhadap Jokowi yang kamu katakan sebagai presiden banci. Ya, Rizik Syihab itu juga pernah mengatakan Jokowi itu jokodok. Apa itu namanya nasihat? Ya, kemudian ketika kalian dijerat hukum atas hinaan kalian kepada para pemimpin, ya justru kalian menganggap ya pemimpin mengkriminalisasikan kalian. Ujung-ujungnya kalian menganggap nasihat kalian itu nggak didengar. Lah siapa yang mau dengarkan nasihat kalian? Ya apalagi kamu Bahar, ya kemudian Rizik Syihab. Jadi kan dia sebut contohnya Rizik Syihab. Sudah banyak kan para ulama-ulama yang menasihati para pemimpin tapi nggak mau didengarkan. Contohnya yang disebutkan adalah Rizik Syihab. Lah ya,
kalian ini menganggap diri kalian ulama berarti, ya. Kemudian kalian mengatakan ya, ujung-ujungnya di penjara. Yang di penjara itu siapa? Ya Rizik Syihab. Kamu. Coba sebutkan ustadz yang lain, ulama yang lain yang katanya pernah mengkritik pemerintah kemudian di penjara. Nggak ada. Cuma kamu yang punya track record di penjara karena menganggap dirimu menasihati para pemimpin. Akan tetapi sebenarnya itu adalah hinaan kepada para pemimpin. Nah, siapa yang mau dengar kamu? Siapa yang mau dengar Rizik Syihab kalau dengan cara seperti itu menasihati para pemimpin? Kemudian juga Bahar Smith ini sotoy teman-teman, sok tahu. Dari mana dia tahu bahwa para ustaz, para kiai, para ulama mendiamkan ya para pejabat, para pemimpin, tidak mengkritik. Ya, mereka tuh pasti ada yang mengkritik, akan tetapi tidak mengikuti cara-cara kamu yang kotor ini. Ya, menghina pemimpin di panggung-panggung ceramah. Bukannya panggung ceramah itu ya diisi dengan pengajian, ya, mengajarkan bagaimana tauhid yang benar kepada Allah Azza wa Jalla, tidak berbuat kesyirikan, bagaimana mengagungkan sunnah Nabi, menjauhi dari perkara bid'ah, bagaimana cara ya mengajarkan masyarakat sholat yang sesuai dengan sunnah Nabi, ya, cara wudhu, itu jauh lebih penting. Lah kamu ini berdurasi sejam, 2 jam, kadang ceramahmu isinya hanya ya masalah politik saja. Politik terus yang dibicarakan ya. Pemerintah terus yang dibicarakan. Kapan jamaahmu khususnya akan cerdas, tahu perkara haram, tahu perkara halal? Ya, kalau isi ceramah hanya masalah politik saja lah. Cobalah kamu Bahar Smith, ya, coba kamu ya coba mencalonkan jadi DPR misalkan, jadi lurah, jadi RT lah minimal. Kita mau lihat, ya, apakah kamu hanya bisa ngebacot saja? Ya, sok-sok mengkritik, paling merasa bisa melakukan segala sesuatu. Ya, coba tes bagaimana ya kebijakanmu. Apa kamu punya kemampuan memimpin masyarakat dalam lingkup kecil saja, lurah saja, RT saja. La ilaha illallah. Dianggapnya teman-teman seorang pemimpin itu seperti ya membalikkan telapak tangan dengan begitu mudah, teman-teman. Nah, ini hanya ya ngomong-ngomong doang, teman-teman, di panggung ceramahnya hanya bisa mencaci maki, teman-teman, tanpa pembuktian sedikit pun, teman-teman. Jangankan dalam urusan mensejahterakan rakyat ya, kamu bicara soal agama saja nggak becus. Isi ceramahmu itu terus, nggak ada isinya. Ya, isinya hanya caci maki, teman-teman. Kalaupun berdakwah isinya doktrin, ya membanggakan klan sendiri. Kemudian kalau cerita nggak lepas dari cerita halu, cerita khurafat, dongeng-dongeng sampah yang sama sekali tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, teman-teman. Lah ini ya nggak usah lah bicara terlalu jauh. Ngurus soal pejabat ya, soal korupsi segala macam, itu sudah ada yang ngurus ya, sudah ada porsi masing-masing. Ya, kamu coba dakwah itu, isi ceramahmu itu coba usahakan ya masalah sholat, ya masalah yang berhubungan dengan agama saja. Jangan sedikit-sedikit pemimpin. Seakan-akan tidak ada ustadz, kiai, ulama yang menasihati para pemimpin. Tapi kamu perlu tahu, ya mereka menasihati bukan dengan cara-cara kotor seperti kamu. Kamu ini bukan menasihati, tapi kamu hanya mengeluarkan unek-unekmu selama ini karena kamu nggak terima selama ini kamu terjerat hukum. Itu sebenarnya alasanmu selama ini berteriak-teriak mencaci maki pemimpin, namun kamu bungkus dengan seolah-olah kamu sedang menasihati pemimpin. Kami rakyat Indonesia nggak bodoh, tahu sepak terjang kamu ini, apalagi Pak Rizik Syihab. Jadi sudahlah, ya sebaiknya Bahar Smith ini periksa kesehatan saja, teman-teman ya, periksa kejiwaan, jangan-jangan ada kelainan. Ya, dari Bahar Smith ini mungkin ya stres ringan, gila ringan, teman-teman ya. Baik, teman-teman, mungkin itu yang bisa kita share di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk sharing-sharing kita. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam murah, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.